Selamat pagi semuanya, saya dengan Dr. Krisliana J di program podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas tentang masalah kesuburan. Seperti yang kita ketahui, 12-15% dari 40 juta pasangan di usia subur mengalami masalah kesuburan. Bagi pasangan suami istri, kehamilan tampaknya lebih mudah dicapai. Namun, ada beberapa pasangan suami istri yang harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan kehamilan. Apa aja sih sebenarnya penyebabnya? Nah, hari ini kita akan membahas apa saja penyebab dari masalah kesuburan itu bersama Dr. Marli Susanti. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Ana. Ya, itu dengan Dr. Marli Susanti, spesialis OB/GYN, konsultan fertility. Dokter, betul, Dok? Betul sekali, Dokter Ana. Baik, Dok. Nah, Dokter, ini nih, Dok. Jadi melalui prevalensi yang kita punya, Dok. Jadi 12-15% dari pasangan usia subur itu mengalami masalah kesuburan. Kira-kira apa aja, Dok, penyebabnya, Dok? Oke, penyebab masalah kesuburan ini kan bisa karena penyebab dari pihak perempuan, bisa dari pihak laki-laki, ya. Kalau dari pihak perempuan itu bisa karena satu masalah anatomi. Oke, masalah adanya gangguan anatomi seperti adanya gangguan pembentukan dari rahim, jadi rahimnya tidak seperti rahim normal biasa. Ya, kemudian bisa juga karena adanya tumor, baik tumor di rahim maupun tumor di ovarium. Jadi seperti adanya miom, kista, ya polip endometrium, cicatrix atau septum yang ada di rahim. Jadi itu mengganggu anatomi daripada perempuan. Oke. Nah, yang kemudian masalah yang lainnya itu bisa disebabkan karena masalah gangguan hormonal. Ya, jadi gangguan hormonal itu bisa menyebabkan adanya gangguan haid dan menyebabkan adanya gangguan ovulasi. Oke. Nah, gangguan hormonal ini bisa macam-macam penyebabnya, ya. Jadi bisa karena adanya hiperprolaktinemi, atau bisa karena PCO, atau bisa karena gangguan ovulasi jenis yang lain, ya. Nah, gangguan yang lain yang menyebabkan itu bisa karena gangguan metabolik. Nah, gangguan metabolik ini yang tersering ini adalah karena adanya obesitas. Jadi memang sudah terbukti ya, Dokter Ana, obesitas itu sangat mengganggu. Jadi dia bisa menyebabkan kegagalan implantasi, dia juga menyebabkan kebutuhan dosis untuk obat-obat kesuburan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang awal, ya. Selain itu, kelainan metabolik yang lain selain masalah insulin, gula darah, itu bisa juga karena masalah kolesterol, pengentalan darah, bisa karena masalah imunologi, ya, atau defisiensi mikronutrien yang lain seperti misalnya kadar Hb yang rendah, bisa karena hipovitamin D dan kadar-kadar mikronutrien yang lain, ya. 10%-nya lagi itu kita nggak tahu, yang kita sebut dengan unknown infertility, ya. Kita lihat bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata istrinya normal, suaminya normal, tapi kita nggak ngerti ini kenapa, itu masih ada tempatnya, jadi sekitar 10%. Nah, kalau untuk laki-laki itu sama, ya. Jadi bisa karena masalah anatomi, bisa karena ada masalah hormonal, ya, yang menyebabkan jumlah sperma itu menjadi tidak cukup. Ininya kan kita ada kriterianya untuk jumlah sperma yang bisa untuk program hamil campur biasa, atau dia harus membutuhkan bantuan seperti inseminasi, atau harus membutuhkan bayi tabung ininya, ya. Itu jadi segala macam penyebab masalah kesuburan dari wanita ininya. Baik, Dokter, dari segala penjelasan yang tadi Dokter sampaikan itu, ada nggak sih, Dok, kriteria dari segi usia, Dok, untuk pasangan perempuan, apakah untuk pasangan laki-laki yang ingin mengalami proses kesuburan itu adakah, Dok, untuk program hamilnya, Dok? Oke, nah kalau untuk usia ini memang sangat mempengaruhi, ya, untuk keberhasilan kehamilan, ya, Dokter Ana, ya. Dari penelitian bahwa perempuan itu maksimal yang fertilitasnya cukup baik itu di usia 35 tahun. Nah, kalau untuk laki-laki ini dia sebetulnya tidak ada penelitian yang menyatakan usia maksimal. Kenapa hal itu bisa terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya? Sebab kalau laki-laki itu dia spermanya diproduksi oleh testis, ya. Nah,
Produksinya itu bisa dilakukan setiap hari. Ininya memang untuk spermatogenesis itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk muncul sperma yang baik lagi. Nah, sperma mengalami gangguan dengan usia itu dikarenakan karena testis yang memang mulai rusak. Berbeda dengan perempuan. Nah, kalau perempuan itu telur kita itu tidak diproduksi, tapi dia di dropping pada waktu kita di dalam kandungan ibu kita, dia disimpan di ovarium. Ya, sewaktu kita sudah mulai pubertas, menstruasi pertama itu sudah mulai pengeluaran daripada si telur tadi. Nah, jadi telur yang disimpan itu kemudian setiap bulannya dikeluarkan, itu ada 2 efek yang bisa terjadi. Satu, kualitas yang akan semakin menurun, seperti kita menyimpan makanan saja ya, makin hari kan kualitasnya akan semakin menurun dan ada expired date-nya. Sama dengan telur ini, jadi dia mulai makin usia makin tua, dia mulai expired ininya, dan kemudian juga semakin berkurang jumlah daripada telur tersebut ya. Nah, penelitian menyatakan kualitas telur yang masih cukup baik dan jumlah yang masih cukup baik untuk kesuburan itu maksimalnya usianya 35 tahun. Nah, tapi sahabat-sahabat semua juga nggak perlu sedih juga ya, yang baru bisa ada uang, baru bisa mulai program di atas usia 35 tahun. Keberhasilannya tetap ada, tapi memang menjadi menurun, tidak sebaik kalau usia di bawah 35 tahun. Begitu Dokter Ana. Baik Dokter, tadi kan seperti yang Dokter sebutkan ya Dok ya, jadi kalau program hamil itu baiknya kurang dari 35 tahun. Tapi Dok, jika ada pasien pasangan suami istri nih Dok, ingin program hamil di atas 35 tahun, ada nggak sih Dok resikonya Dok? Oke. Memang sih kalau seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau usia di atas 35 tahun itu memang angka keberhasilan kehamilannya akan menurun. Tapi ya masih bisa tetap hamil kok, jadi kita masih tetap semangat ya Dokter Ana ya. Nah, yang masalah lain yang kita cukup concern itu adalah masalah kelainan bawaan pada janin ya. Tadi karena kualitas si sperma maupun kualitas si telur tadi sudah mulai menurun ya, itu yang menyebabkan kemungkinan terjadinya aneuploidy pada janin ya. Nah, kejadian aneuploidy ini meningkat sampai 2 kali 3 kali lipatnya dibandingkan bila si wanita tersebut di bawah usia 35 tahun. Baik Dokter Marli, terima kasih banyak Dokter atas penjelasannya Dokter. Dokter, kalau boleh tahu Dokter sekarang kesibukannya apa aja Dok? Kesibukan saya sekarang tuh kebanyakan trekking, naik gunung, sama sepedaan. Hebat banget nih Dokter nih, berarti memang harus menjalani pola hidup sehat banget ya Dokter? Iya betul, karena hidup itu harus balance ya Dokter Ana ya, kita harus hidup sehat ininya ya, kurangilah stres ya, makanan juga harus sehat ininya, seperti itu. Baik Dokter, kalau untuk di Hermina sendiri Dokter sudah bergabung di Hermina sejak dari kapan Dokter? Dari tahun 2004, udah cukup lama juga ya. Iya benar Dokter. Kalau untuk dari awal sampai hari ini Dokter, apakah ada perbedaan Dok dari dulu sampai sekarang Dok? Berbeda banget ya. Jadi dulu saya masuk memang masih sebagai spesialis obgyn umum ininya. Kemudian saya sekolah untuk konsultan fairnya dan baru kemudian lulusnya di 2011 ya. Nah, kemudian dari situ saya lebih senangnya di Hermina itu kita bisa berdiskusi untuk memajukan memajukan istilahnya ada mainan lah buat saya gininya. Ini mau kemana sih gitu ininya ya. Jadi keinginan untuk membuat lab bayi tabung itu memang sudah dari dulu ininya saya inginkan gitu ya. Jadi setelah bergabung teman-teman fair dari yang lain juga ya, jadi kekuatan tim kita sudah cukup banyak. Kemudian dari androloginya juga ada dengan Dr. Tribowo ininya. Jadi kita mengajukan ke Hermina bagaimana kalau kita membuka klinik bayi tabung, dan alhamdulillah itu difasilitasi oleh Hermina Bekasi. Jadi sampai sekarang kita mempunyai klinik bayi tabung di Hermina Bekasi ini yang diresmikan tahun 2016 ya kalau nggak salah, ini ya, seperti itu. Dokter, nah ini nih Dok yang terakhir, untuk tips and trick Dok bagi pasangan suami istri yang ingin program hamil Dokter. Oke,
Tadi kan saya sudah katakan bahwa salah satu faktor penyebab kesulitan punya anak pada perempuan dan laki-laki itu adalah masalah metabolik ya. Masalah kalau kita ada gangguan metabolik yang tersering itu adalah timbul adanya obesitas ya. Nah, obesitas ini sangat mengganggu sekali. Kenapa? Karena dia akan mengganggu proses implantasi, dia menyebabkan angka keguguran menjadi meningkat ya. Kenapa? Karena dengan obesitas itu dia juga reaksi inflamasinya juga terlalu berlebihan. Nah, itu semua akan mempengaruhi. Bagaimana supaya kita tidak obesitas? Yaitu satu, pasti kita harus menjaga pola makan kita ya. Pola makan itu kita harus yang sehat ya. Ada karbohidrat itu sebaiknya tetap ada, protein tetap ada, lemak, kemudian adanya sayur mayur ininya ya. Jadi kebutuhan sayur dan buah-buahan. Karena kebutuhan mikronutrien yang terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga sangat dibutuhkan untuk proses kehamilan. Nah, untuk supaya tidak obesitas juga kita harus mulai berolahraga. Olahraganya apa saja ya yang sahabat Hermina suka ya, tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lainnya. Nah, olahraga ini harus teratur. Dia minimal itu 3 kali dalam seminggu dan setiap olahraga itu minimal setengah sampai 1 jam ya. Nah, pola hidup yang lain itu adalah kita harus tidur yang teratur. Tidur itu minimal harus 8 jam. Kemudian kita harus bisa juga mengelola stres kita ya. Karena faktor stres ini sangat mengganggu hormonal kita ya. Karena dengan faktor stres, hormon-hormon yang ada di hipofisis seperti hormon FSH, LH, dan hormon kortisol itu semua akan terganggu. Dengan terganggunya hormon-hormon tersebut, maka semua proses folikulogenesis atau proses spermatogenesis yang terjadi pada laki-laki itu semua akan terganggu. Nah, jadi sangat penting sekali kita menjaga pola hidup sehat kita ini. Ya, nah selain itu kalau sudah dijalankan pola hidup sehat, kemudian lakukan hubungan seksual yang teratur. Yang tersering juga sahabat Hermina ini kan adanya long distance relationship. Nah itu kan juga menambah kemungkinan untuk susah punya anak. Berhubungan yang intensif itu pada masa saat subur ya. Jadi kapan sih masa subur itu? Untuk gampangnya kita hitung saja dari haid hari ke-10 sampai hari ke-18, dihitung dari haid hari pertama. Berhubunganlah di hari ke-10 sampai hari ke-18 ini 2 sampai 3 hari sekali. Ya, tidak boleh setiap hari dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa dia tidak boleh setiap hari? Karena si sperma itu diproduksi setiap harinya oleh testis, dan produksi pertama kalinya itu dia hanya berupa kepala dulu yang kita sebut dengan spermatid. Nah, kalau berhubungannya setiap hari, maka yang keluar tuh hanya spermatid saja yang berupa kepala tanpa ada ekornya. Kebayangkan sahabat Hermina kalau dia tidak ada ekor, bagaimana dia bisa masuk ke dalam rahim. Nah, kemudian itu tadi berhubungan 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 3 hari ya? Intinya sperma itu mampu hidup di dalam rahim itu selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sperma sudah mati. Nah, kita tidak pernah tahu kapan ovulasi itu terjadi. Jadi prinsipnya dari hari ke-10, hari ke-18 ini kita harus membuat si sperma itu terus berada di dalam rahim. Nah, karena dia masa hidupnya hanya 3 hari sekali, jadi maksimal berhubungannya itu hanya 3 hari. Kalau lebih dari itu berarti ada jeda 1 atau 2 hari yang tidak ada sperma, tapi ternyata tiba-tiba terjadi ovulasinya di situ, ya repot. Karena ovulasi itu telur itu bertahan hanya 24 jam saja di dalam rahim ya. Nah, kalau hal itu gaya hidup sehat sudah dilakukan, kemudian berhubungan seksual sudah cukup teratur, dan sahabat Hermina belum hamil juga ya, terutama apabila sudah menikah lebih dari 1 tahun, sebaiknya cepat datang ke kami ya untuk berobat. Kita harus cari faktor-faktor yang lain dan kita harus tanganin apa next step-nya, seperti itu mungkin. Baik, Dokter Mali, lengkap sekali ya dok ya. Jadi dari mulai penyebabnya dan juga faktor resikonya. Jadi untuk sahabat-sahabat Hermina yang ingin melakukan konsultasi untuk masalah kesuburan, bisa datang langsung ke konsultan dokter
fertility kita. Baik, Dokter Marli, terima kasih banyak dokter bincang-bincang dan sharingnya pada pagi hari ini, dan juga untuk sahabat Hermina, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, kita masih bisa berusaha lagi dan untuk mencoba di program kehamilan selanjutnya. Baik, sampai berjumpa lagi di podcast Hermina selanjutnya. Selamat pagi.